Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang manusia dan lingkungannya. Sebelum kita memulai pembelajarannya, kita absen terlebih dahulu ya. Absen yang pertama, Inel. Hadir Ibu. Nanda. Hadir Ibu. Lydia. Hadir Ibu. Andi. Hadir Bu. Baik, semuanya hadir. Selanjutnya kita akan sebelum pembelajarannya kita akan membaca teks. Sebutkan contoh hubungan manusia dengan lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, Lydia. Saya menyiram tanaman setiap pagi Bu. Bagus. Itu contoh interaksi yang positif. Ada lagi yang bisa? Saya membersihkan sampah di depan rumah Ibu. Sangat bagus. Selanjutnya, Saya mematikan lampu siang hari supaya hemat energi Bu. itu juga termasuk kita menjaga lingkungan. Selanjutnya, Saya mendaur ulang botol Bu. bagus. Kalian sudah punya banyak pengalaman yang bisa dipakai dalam tulisan. Selanjutnya kita akan membaca teks berikut ini. Perhatikan kosakata pentingnya ya. Judulnya yaitu Lingkungan Rumahku yang Bersih. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Rani selalu membantu ibunya membersihkan halaman rumah. Ia menyapu daun-daun kering, mengumpulkan sampah plastik, dan membuangnya ke tempat sampah anorganik. Kegiatan sederhana itu membuat lingkungan rumahnya terlihat rapi dan nyaman. Rani senang karena udara di sekitar rumahnya terasa lebih segar. Di depan rumah Rani terdapat taman kecil yang ditanami bunga kertas, cabai, dan beberapa tanaman tomat. Taman itu menjadi bagian dari ekosistem kecil, tempat serangga dan tumbuhan berinteraksi. Rani sering menyiram tanaman bersama adiknya. Ia tahu bahwa merawat tanaman adalah bentuk pelestarian lingkungan karena tanaman membantu menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia. Namun, tidak jauh dari rumah Rani masih ada beberapa orang yang membuang sampah sembarangan. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran seperti air selokan yang tersumbat atau bau yang tidak sedap. Rani dan teman-temannya sering mengingatkan warga untuk lebih peduli terhadap kebersihan. Mereka percaya bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab semua manusia di bumi ini. Melalui kebiasaan kecil seperti memilah sampah, menghemat listrik, dan membersihkan halaman, Rani belajar bahwa interaksi manusia dengan lingkungan harus dilakukan secara bijak. Lingkungan yang terawat akan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Baik, kalian semua sudah mendengarkan Ibu membaca teks tadi. Siapa yang bisa menemukan kosakata baru? Saya Bu. Ya, Lydia. Pelestarian Bu. Bagus. Arti pelestarian itu artinya menjaga agar sesuatu tetap baik. Selanjutnya ada lagi? Saya Ibu. Ya, Nanda. Ekosistem Bu. Ekosistem itu artinya hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Selanjutnya ada lagi? Saya Bu. Ya, Inel. Pencemaran Bu. Betul, kondisi lingkungan pencemaran itu kondisi lingkungan yang rusak. Ada lagi? Saya Bu. Ya, Adi. Interaksi. Interaksi artinya saling mempengaruhi. Sekarang kita akan menentukan ide pokok pada teks yang Ibu baca tadi. Apa ide pokok paragraf yang pertama? Ada yang tahu? Saya Bu.
Ya, Lydia. Tentang kebiasaan Rani menjaga kebersihan rumah, Bu. Bagus. Lalu ada yang tahu paragraf yang kedua? Saya Bu, Ya, Nanda. tentang taman rumah dan ekosistem kecil di sana. Betul. Terus paragraf yang ketiga ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, email. Tentang dampak membuang sampah sembarangan, Bu. Benar. Terus yang paragraf terakhir ada yang tahu? Saya Bu, Ya, silakan Andi. tentang pentingnya interaksi manusia dengan lingkungan. Sangat tepat. Sekarang kalian buat satu paragraf tentang lingkungan rumah, tentang lingkungan di rumah kalian masing-masing. Gunakan kosakata dari teks tadi: ekosistem, pelestarian, pencemaran, interaksi, dan interaksi. Tugas kalian sekarang yaitu kalian akan membuat paragraf tentang lingkungan di rumah kalian. Kalian boleh gunakan kosakata dari teks tadi seperti ekosistem, pelestarian, pencemaran, dan lain-lain. Apakah bisa? Bisa, Ibu. Baik. Apakah kalian sudah menulisnya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, jika kalian sudah menulisnya, Lydia menulis tentang apa? Tentang kebiasaan menyiram tanaman, Bu. Bagus. Nanda, Membersihkan salakan depan rumah Ibu. itu merupakan contoh pencemaran lingkungan. Email, Saya menulis tentang hemat listrik di rumah, Bu. bagus. Itu merupakan pelestarian energi. Andi, Saya menulis tentang dorongan plastik Bu. bagus. Kalian semua hebat. Sekarang Ibu minta kalian bertukar kertas dengan pasangan di sebelah kalian. Perhatikan kesalahan ejaan dan kalimat yang tidak efektif di dalam kertas tersebut ya. Baik, Baik, Ibu. Bu. Lydia, ada kesalahan? Iya, Bu. Email menulis lingkungan. Saya koreksi ya. Bagus, tolong diperbaiki. Andi, Tulisan Anda ada kalimat yang terlalu panjang Bu. bantu berikan saran agar Nanda mempersingkat tulisannya tersebut ya. Baik Bu. Email, Bu, saya menambahkan contoh sehari-hari, Bu. Apakah sudah benar? bagus. Itu lebih dari kata benar. Jadi untuk hari ini apa yang anak-anak pelajari? Saya, Bu. Ya, Email silakan. Belajar menulis itu lebih mudah kalau kita membaca dulu, Bu. Bagus. Itu memang benar. Lydia, Kosakata jadi bertambah, Bu. bagus. Yang lain? Saya Bu. Adi, Contoh silakan. nyata dari rumah membantu kita menulis. Betul.